ya Mbak Putri. Nanya saya, coba nanya apa? Nggak tahu Ustaz ya. Coba Mbak Putri, tanyalah saya. Ustaz pernah nggak dalam situasi dipinjemin tapi kayaknya agak memalukan gitu? Pernah nggak? Saya pernah itu. Mau tahu berapa nilainya? 500 rupiah. Bukanlah 500 ribu loh Mas Johan. 500 rupiah. Bayangkan. Jadi saya pas kebetulan tidak membawa uang cash. Mau rekening bank, apa fotokopi koran ya, koran rekening itu. Dan di bank itu disyaratkan di atas berapa saat itu? Di atas 5 juta entah berapa itu. Itu ada sekian lembar begitu. Itu tidak boleh kecuali membayar gitu. Dan bayarannya 1.500. Saya hanya punya 1.000 koin. Dan bank itu 500 juga nggak mau, bank syariah. Nggak mau, kurang pokoknya. Ya sudah, akhirnya saya dikasih itu sama kasirnya. Memalukan kan? Di rekening kita punya puluhan juta, dikasih 500 rupiah sama customer, sama ininya, CS-nya. Udah Bapak nggak usah, tapi ini saya harus tetap setorkan 500 rupiah ini. Bapak saya kasih ya, kasih pinjam. Saya kasih 500 rupiah, bukan kasih pinjam. Dikai 500 rupiah, kalau ngamen dah. Itu seingat saya yang agak memalukan. Orang popo tapi rati isin piye gitu ya. 500 rupiah. Dan kadang sesama saudara itu kita yang agak malu itu pinjam dan lalu ditulis. Misalnya Mas Adola itu adiknya Mbak Aini ya, dan juga Mbak Hani gitu. Nah, Mas Adola pinjam Mbak Yo, Mbak ini pinjam dong. Ini anak-anak mau sekolah nih, berapa? 3 juta. Mbak Hani juga gitu mbaknya. Tadi Mbak Aini sudah tak pinjemin Mbak. Mbak Hani pinjemin dong. Berapa? Kan udah dipinjemin tuh sama Mbak kesayanganmu, Mbak Aini. Ya gitu. Udah Mbak masih kurang. Ini buku-bukunya belum dibayar tuh. Ya sudah, berapa kamu butuh? 2,5 Mbak, biar jadi 5.500.000. Ntar yang 500 untuk transport nih, karena di pesantren. Oke. Nah itu kalau sama saudara kira-kira pakai catatan nggak di atas materai gitu? Enggak kan? Itu yang terjadi dan itu salah. Mestinya harus ditulis. Adik saya itu kontraktor. Ini bahasanya adik saya. Nah, dia percaya aja sama temennya, apalagi lihat jenggotnya panjang sekali. Panjang sekali, saya nggak menduga loh Mas. Dia ternyata ngadat, nggak ngasih jaminan, saya nggak mau dikasih karena saking percayanya tadi. Ya saya bilang makanya ente kalau mau minjemin kepercayaan jangan lihat jenggotnya itu. Abu Jahal, Abu Lahab juga jenggot panjang. Tiap hari musim Nabi itu gitu. Nah, ya di dalam konteks ini maka itu menjadi satu hal yang jangan mensimplifikasi sesuatu dari bukan fashion atau dari tampilan luar. Gitu ya. Itu that's the point. Nah, kita sedikit lihat ke atas tadi. Ya, siapa meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarnya. Ya, berarti Ustadz kita pinjam aja. Nah, ya iya, kalau memang lagi butuh enggak apa-apa mah pinjam. Gitu ya. Enggak saru kok pinjam asal membayar dan syarat rukunnya terpenuhi. Ada mu'ir, ada musta'ir, ada mu'ar barang yang dipinjam, ada sighot ya. Sighot itu ungkapan. Kalau di pengadilan apa nama di bank syariah ataupun di lembaga-lembaga keuangan syariah itu selalu ada kontrak ya. Nah, singkat ini menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dengan ucapan dan perbuatan. Oke, tanggung jawab peminjam. Bila peminjam telah memegang barang pinjaman, kemudian barang tersebut tadi itu, ia berkewajiban menjaminnya baik karena pemakaian berlebihan maupun karena yang lain. Ya, maka pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima hingga ia mengembalikannya. Ini hal yang kemudian menjadi penting. Peminjam tidak berkewajiban menjamin pinjaman kecuali karena tindakan yang berlebihan. Pinjaman yang tidak berkhianat untuk berkewajiban menggantikan kerusakan. Ini tadi yang saya contohkan, Mas Arikul pinjam Mbak Ismu gitu. Maka jangan sampai Mbak Ismu minjamin kepada Mbak Hani.
itu ya. Dan apalagi kalau kemudian maaf yang dipinjam Mbak Ismu tadi motornya Mas Ariful, Pak ternyata ada kerusakan. Coba siapa yang tanggung jawab? Yang kerusakin Mbak Hani loh. Tapi yang minjem Mbak Ismu. Piye? Mbak Nailul Qayyimatul Ulumiyah. Ini kan jenenge Naili Qayyimatul Ulumiyah. Wes gorone ilmu ini. Ulum. Wabe ini. Habis ini ya kita sharingan bentar. Tadi sampai mana tadi Mas? Nah, yang kerusakan ya. Nanti habis ini tolong kita share. Mengembalikan barang itu kepada pemiliknya, pinjaman itu dikembalikan dengan harus tetap membayar, merawat dan kewajiban meminjam, merawat yang dipinjamnya sehingga ia kembalikan barang. Oke. Dan nambah dulu. Mas Zuam ya, saya minta nemani. Mas yang laki-laki ya, Mas Dima Izzakah. Oke. Mas Arikul tambah lagi Mas Arikul, mana Mas Arikul? Oke. Ya, yang lainnya nyusul ya, yang lainnya. Oh, ini. Di kelas ini yang laki ganteng-ganteng loh ya. Wah, kalah saingan saya. Wah, kan, Mas Johan aja keren tuh, wajahnya kayak India ya. Mas Arikul ini India, tapi putranya Tuan Takur ya. Kalau Mas Zuam ini campuran Pakistan, Afghanistan ya. Mas Sadullah orisinil from Jawa, campuran Madura ya. Ini perspektif guyon, jangan dimasukin saku ya. Mas Dima ini Maroko agak campuran China. Wajah kalau senyum ini Cina. Piye nah ya. Oke. Wah, ini Mas Nur Ahmad ini separuh Mas ya. Wajahnya separuh jadi nanti gantian ya. Tadi kita kasih contoh yang ada di tampilan di layar ini ya. Misalnya sekarang ya Mas Dima pinjam ke Mas Ariful sama lalu Mas Johan pinjam dari Mas Ariful Irfan. Mas Johan nabrakin motor itu, yang motornya Mas Dima, tapi dipinjam Mas Ariful. Siapa yang gantiin? Ayo, siapa? Apakah Mas Ariful yang ganti? Mas Johan yang ganti? Atau ada uh, apa temannya Mas Zuam lagi lihat tuh, cuma bemper aja sama rodanya bengkong pelek ya, sini berapa nih 1,5 juta, kalian ingat teman karib saya waktu di FAI, udah sini habis 500 ini ya sana nggak ente-ente saya. Maksudnya apa nggak ente-ente, utang saya tak bayar nggak, sekalian saya ingin bayar tak bayarin itu. Sebenarnya yang tertanggung siapa di dalam konteks hukum syariah ini? Kalau yang pinjam Mas Arikul, yang merusak Mas Yohan. Tapi itu miliknya Mas Dima. Yo. Ya, yang minjem Ustaz, yang Ya. Arikul. Oh iya, sampean kan? Iya, makanya jangan dipinjemin sama yang lain. Ini contoh. Ya, kalau pinjem mah jangan dikasih ini, apalagi sampean nginjeminnya sama kayaknya naik motor aja belum lempeng gitu ya. Nggak, kalau Mas Yohan ini tipe motornya kayaknya King ini ya. King Matic. Oh, keren itu. Kalau ada King Matic saya itu suka yang ada koplingnya gitu ya. Tapi rata-rata yang laki itu besar. Kalau ada yang kopling tapi nggak terlalu besar itu asik. Tapi kadang dikatain motor banci. Motor banci ya karena pakai kopling tapi bodi perempuan kayak Satria kayak gitu itu katanya. Ya, tapi saya pernah punya 6 make itu ini CS1. Wah, keren itu CS1 ya. Mereknya enggak tahu itu CS1 miliknya apa Honda kan itu. Itu keren gitu. Itu motor terkeren yang saya pernah naikin. Hampir 2 tahun saya naikin itu. Semarang, Kudus, Demak, Pati. Wah, itu cuma 1 jam tuh. Kebayang kan? Itu lingkar Kudus itu 120 tuh. Wung, wah, ngejar S3 kuliah. Wung gitu. Ngejar-ngejar radio itu paling keren itu seingat saya. Kebalikan dengan yang sekarang. Sekarang karena juga pakai sama ibunya anak-anak jadi pakainya Matic.
Matic ya untuk saya sering sakit hati ya. Nah, kenapa? Karena sering disalip ya, disalip sama motor laki yang kopling gitu. Bung gitu. Saya mau mengejar gimana mau pakai Matic gitu, pakai kopling. Wing gitu. Kita kejar gitu. Wing, mut gitu. Saya pernah dari rumah ini mau ke kampus itu. Saya kencengin sampai 90 sampai SPBU Ubun itu ngadat, waduh ini kalau nabrak ini. Ya itulah semangat tinggi tapi nggak tertunjang oleh fasilitas itu kadang begitu ya. Iya makanya Mas Suam ya, Mas Dima, Mas Sadullah ya, Mas Andika ini juga ya, kalau cari istri itu yang kuat gitu. Ayo magas, ntar boy kumat. Nggak asik itu. Cari tim yang strong ya, very strong spirit, strong physically, and very big and very ya long orientation ya, the vision gitulah. Ya Mas Dika ya, jangan ya, Mas, alah Mas, yang penting wis anak cukup no mah. Cukup lah, rumah ya segeng itu, nggak usah terlalu ribet-ribet lah. Itu nggak punya visi yang besar ya. Cari visi yang besar. Ya. Nanti ini perlu kursus tersendiri ya, ada diklat, diklat mencari jodoh yang ya, untuk menopang ya perjuangan yang lebih luar biasa. Kayaknya pendaftar pertama Mas Abdullah ya. Nanti dilanjutkan Mbak Nailul Qaimatul Ulumiyah. Setuju saya Ustaz. Apalagi saya perempuan, cari laki-laki yang very strong. Very big, dream, mimpinya yang besar begitu. Dream, maksudnya dream ya, dream molen. Itu lanang dijak ngegas sithik ya, masuk angin. Aduh, asam uratku kumat dik, walah. Ayo Mas, anaknya lagi loro ya dikejar dong. Alah lah dek, wis loro tok, ngene ya megap-megap. Wah, kacau. Ya, cari yang gitulah ya. Masih ada waktu ya Mbak Putri ya. Makanya kalau latihan Mbak Rina itu dari tahajud. Ya. Seberapa Anda nanti dapat itu tahajud. Kalau tahajudnya yang ini aja sampai 4 rakaat. Itu. Biasanya kok jodohnya ya seukuran itulah semangatnya ya. Tapi kalau sampai tahajudnya itu oh, 8 rakaat ya, 10 rakaat ya. Rakaat yang pertama kul audu kul ya ayyuhal kafirun. Walau dolin amin kul ya ayyuhal kafirun. Nah gitu ya. Terus satu itu peng 15 rakaat pertama ya, masuhannya 15 ya. Nanti sampean baru kuliahul kafirun 7 kali udah bingung. Ini 7, 8, apa 9. Nggak jadi khusyuk karena menghitung berapa surat yang telah dibaca. Tapi what I would like to share ya with you all my friends ya, that life is your choice, life is our choice. Anda kita mau yang kemudian di dalam kerangka yang kuat atau lemah itu akan sangat tergantung kita. Mas Arikul mau strong ototnya, ya sudah ikut nge-gym. Mas Zuam mau kelihatan lebih strong begitu, pakai training pagi itu wajib. Setengah 6 sama jam 6 itu lari. Pertama kali lingkaran 3 kali. Lapangan catur. Ya. Nanti naikkan 4 kali lapangan. Tenis ini meja. Sampai lapangan bola itu. Ya, ukurannya laki itu lapangan bola 3 kali lah gitu. Pagi, sore 3 gitu. Nah, syukur malam main futsal lah gitu ya. Main futsal. Temannya nggak usah pakai teman, sendirian aja paku gitu ya di rumah, tempelin nama tembok. Mau masa pandemi ya, insya Allah ini kabarnya di Karyadi hanya tinggal 6 pasiennya yang COVID ya, mudah-mudahan yang lainnya nyusul, rumah sakit lain yang lain juga mulai mereda. Oke, saya tambahkan beberapa slide, habis ini nanti kita share discussion. Jadi dalam konteks tadi itu yang berkewajiban mengganti adalah yang tentu Mas Arikul ya, dan yang lainnya tentu membantu. Nah, bagi peminjam dapat memenuhi kebutuhan, okay, dan dimiliki adanya kepercayaan bagi yang memberi pinjaman sebagai manifestasi rasa syukur. Maka kalau lagi nginjemin ya Mbak Rina minjemin kerudung lah, macam-macam gitu ya, itu sebagai rasa syukur. Ada temannya pinjam motor, pinjemin aja gitu. Tapi Ustaz, kalau dipinjemin nggak balik-balik ya diambil aja gitu.
Allah akan menambah nikmat, membantu orang yang membutuhkan, meringankan penderitaan orang lain, disenangi sesama. Saya senang ini bangun rumah ini kalau ada banyak bambu ya, banyak genteng sebelumnya gitu ya, lalu kayu dan lainnya itu banyak kan ini yang sedang proses mau tidak dipakai karena sudah diganti yang baru. Tapi orang-orang sedang butuhkan, Pak Ustadz kita ini ya nembung yang bambunya, kita nanti nembung yang genteng bekasnya, saya nembung yang ini ya, itu nyeneng kayak gitu. Karena kita merasa satu itu digunakan lagi, yang kedua melihat ekspresi orang yang dikasih pinjam atau dikasih sesuatu itu nyeneng kayak, ya gitu. Itu asik ya. Jadi kayak menzuam dengan kedermawanannya, tapi kedermawanan yang tanpa tendensi. Jadi kalau Mbak Zuam hanya baik sama Mbak Ismu misalnya atau Mbak Farih itu ya udah, karena ada maunya ya beda lagi. Iya, ya. Nanti diunda-tunda di akhir. Nah, ini kamu gimana sih? Sudah saya panggil Hani. Hani kan bahasa Inggrisnya kan ya sayang gitu. Honey, please, I have borrowed you the books every semester. Tapi nyatanya ini yang kamu kasihkan ke saya. Dunia sudah hancur dah itu. Nah, itu berarti ada kemauan. Nah, di situ itu letaknya kenapa setan. Sekali lagi ya, maaf ya, di monitor ini karena memang saya harus melihat kalian semua. Ya, melihat wajah-wajah ini ya, setan ya, saya lihat semuanya ini mantul ke wajah saya juga. Ya, setan itu paling tidak bisa menggoda sama orang-orang yang tulus itu. Coba kalau Andika sudah membantu Mbak Putri, ya, Mas Andika. Iya, makanya Andika, kamu nggak usah bantu Putri. Ini akibatnya kamu bantu terus, uang kamu pinjemin, motor kamu pinjemin, kalau ke kampus kamu ojekin, ya kayak ojek syari aja kayak suami istri. Ya. Nyatanya apa sekarang? Malah diambilkan sama Mas Irfan, oh, rugi kan lu. Nah, makanya gua bilang juga apa, itu setan itu begitu itu. Makanya di dunia itu, nah, setan. Ya, berani nggak kayak kita sama setan? Ntar digoda lagi loh. Nah, tiba-tiba putrinya datang, Mas Andika, saya minta maaf dan bla bla. Setannya itu muncul lagi. Mau mulai itu. Jadi be careful about that situation, ya, be careful about this situation sehingga antara teman dan setan itu kadang beda tipis, ya. Gitu ya. Baik. Nah, sampai di sini biar enggak terlalu saya apa namanya ya memperpanjang kalam gitu ya. Ada yang mau didiskusikan silakan sob. Enggak. Ada? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Wah, ini tabrakan ini. Nah, ini kelihatan nih. Oke. Kalau itu Ustaz apa akadnya sewa itu berarti sewa itu hitungannya pinjam meminjam atau dia itu menjual jasa begitu Ustaz? Jual jasa. Oh, jual. Iya, nanti kena zakat. Oh, gitu. Iya, jadi kalau Ya. Mas Johan sama sampean ya kongsian. Kongsian sebentar ada paket. Ya, ada paket. Oke, tadi sampai di mana Mas Irfan ya? Ya, sewa, zakat ya. Zakatnya sewa. Jadi kalau Mas Arikul berkolaborasi sama Mas Zakaria ngedek ke kos-kosan gitu, itu kan sewa, disewakan. Disewakan di Genung itu kalau satu kamar 500.000 untuk fakultas-fakultas non FAI.
misalnya ya, yang satu kamar yang pakai kulkas ya, pakai AC ya kan, ada kolamnya. Kolamnya itu bonus ya di jalan kalau lagi banjir Mas. Itu panjang Genuk Indah itu kolam itu ya panjang ya. Yang renang macam-macam itu. Terkadang saya juga renang ya, sepatu-sepatunya itu. Nah, itu maka dia masuk di dalam tadi itu persewaan ya, jasa layanan jasa, sehingga nanti per tahun dia dihitung karena dia memperdagangkan itu, dan dia tidak termasuk rumah yang ditempati karena beberapa imam rumah yang ditempatin termasuk mobil itu tidak dizakatin itu. Nah tapi kalau mobil disewa itu nanti kena pajak, kena zakat karena dia sudah masuk ke perdagangan ya, didagangkan. Jadi nanti Mas Dima kalau punya rental mobil misalnya ya, mobilnya ada 10 begitu, new new apa ya, new Palapa atau apa itu mobilnya. Itu ya new Avanza atau new Xenia dan seterusnya ya, itu kena nanti kena zakat itu, dan rata-rata kadang nggak dihitung. Kelemahan kita di situ itu Mas Arikul ya. Ini maksudnya sewa itu layanan. Kalau pinjam, nah kalau pinjam dia enggak butuh dikasih duit gitu. Masalahnya kan dia per bulan itu ngasih ngasih duitnya gitu ya. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustadz, audionya belum di on Ustadz. Oh, Masya Allah, sejak tadi kayaknya ngomong sendiri ya. Ya, terima kasih. Ada lagi, silakan Mas Dima Zaka tadi. Atau, Punten aku niku kalau melihat dari kasus yang tadi bahwasanya Mas Arikul sebagai peminjam kemudian dipinjamkan lagi kepada Mas Yohan, akan tetapi dirusakkan oleh Mas Yohan. Kalau melihat realita di lingkungan kita itu yang tanggung jawab dari yang merusak gitu Ustaz. Niku pripun nggih. Nah, enggak pripun nih. Oh gitu. berarti intinya bebas gitu nggih. Intinya sebenarnya peminjam yang hakiki siapa? Arikul Irfan. Arikul Irfan. Jadi keteledoran Mas Arikul Irfan meminjamkan kepada Mas Zakaria. Itu. Nah, itu kebaikannya Mas Arikul aja kalau kemudian atau kebaikannya Mas Zakaria aja karena merasa pinjam itu. Maka contohnya begini. Paling konkret ya, paling konkret. Tadi yang dipinjami siapa? Mas Dima ya. Oke, Mas Dima itu perbankan syariah. Saya sebutkan misalnya B, ya BIS, BIS ya. Itu jenengan Mas Zohan, ya itu adiknya Mas Arikul Irfan. Mas Zohan itu secara gaji dan lainnya tidak nyampe untuk pinjam uang 200 juta ke sampean sebagai bank syariah. Tapi Mas Arikul Irfan itu accessible, available ya untuk pinjam, dan Mas Dimas sebagai bank tentu akan sangat senang Mas Irfan akan pinjam ke sampean. Nah sekarang begitu Mas Zakaria pinjam 200, tapi karena syarat untuk ke Mas jenengan selaku bank tidak memenuhi, Mas Arikul yang pinjam. Kira-kira bank akan nagih ke siapa? Mas Arikul kan? Mas Arikul dia yang akan kena terus. Dan seterusnya gitu, asetnya dan lain sebagainya. Ini kan bukan saya yang pakai, adik saya.
Mas Dimas aku bilang aku orang ngurus, yang saya tahu sampean tanda tangan ACT sampean, walaupun itu milik istri sampean, itu yang diakunankan. Kapomu kapan? Ya. Nah, itu hal-hal yang legal formal ya. Nah, kira-kira di situ konteksnya. Tapi kalau kemudian di dalam konteks motor tadi itu Mas Zakaria yang kemudian ya sudah Mas Arikul, karena saya yang pinjam nih saya kasih yang baru ya, yang lama mana yang rusak itu saya ganti gitu ya. Itu kan motor King harganya kan 40 juta ya kan, ini saya ganti ya dengan Supra yang harga 20. Doa ya. Artinya ya sebanding ya. Oke. Mas Jaka ini ukirnya bagus sekali. Di rumah sendiri atau rumahnya masjid? Hmm, Oke, Mas iya. Dima. Nah, ada lagi? Oke. Ya, satu lagi kalau ada, kalau enggak ada ya kita ini. Termasuk teman-teman ya, ini karena udah ada info kapan UTS-nya? Belum? Sudah Ustaz. Oh ya, kapan? 1 November. Mulai 1 November. Oke, 1 November ya. Good. Kayaknya Mas Arikul gimana ada suaranya Mbak Ani itu ya. Oke Mbak Ani, 1 November. 1 November. Itu berarti kan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi berarti minggu depan kita nggak ketemu dong. Karena jatahnya nanti nyimak yang di ini ya, di video. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi insya Allah nanti mulai 1 November tesnya, sehingga di likuran besok nanti pakai simak. Nah, berarti ada 3 tuh tema yang teman-teman resume, nanti dijadikan satu file saja. Ya, satu file, apakah misalnya tema yang awal kepemilikan ya, terus apa gitu ya, yang kemarin itu apa tadi, akad-akad, dan besok tentang apa, syirkah entah apa begitu, di simak. Nah, itu dijadikan satu. Misalnya tema yang pertama tadi 3 atau 5 halaman ya. Tema yang kedua, tema yang ketiga, besok itu digabungkan jadi satu. Misalnya ada 15 halaman, di PDF-kan. Boleh tulis tangan, lalu di PDF-kan. Di-upload saat kapan? Saat jadwalnya UTS. Jadi teman-teman nggak usah mikirin soal UTS lagi ya. Udah dicicil dengan semaan sampean teman-teman semuanya. Nah, nanti sebagai bukti setelah menyimak, tolong itu di screenshot ya, di screenshot. Nah, syukur sudah di share, di like, kan like cuma gini, like gitu, share. Syukur-syukur ditutul subscribe, itu juga jauh lebih bagus lagi ya, ditutul. Nah, teman-teman yang sudah subscribe pasti nanti insya Allah kasih tahu saya, ganti saya subscribe. Kalau teman-teman ada 40 di sini, ya berarti saya akan subscribe semuanya. Dan teman-teman silahkan itu. Karena kayak Mas Arikul ini dengan tampilan wajah seperti ini, oh itu lebih berhak. Masa kalah sama goyangannya ya, penyanyi-penyanyi New Palapa dan lain-lainnya ya kan. Bikinlah video yang banyak yang memotivasi. Kayak Mas Zuam ini kan kayak penyanyi lagu yang viral itu. Asari ya kan, kayaknya itu ya rada-rada mirip gitu. Ya, jadi ya mumpung era digital, semester depan kayaknya kita udah ketemuan di kampus. Mungkin kita bisa ketemu 1 semester ya, mungkin ya. Kalau semester ini sebenarnya sudah diizinkan Unisula untuk melakukan tatap muka di kelas, cuma kayaknya fasilitasnya masih wanti-wanti. Jadi mungkin kemungkinan besar insya Allah awal semester depan atau bulan Februari Maret lah ya 2022, insya Allah semoga sudah bisa tatap muka ya. Setidaknya yang tadi yang kos di daerah Geno dan sekitarnya itu hobi lamanya tersalurkan, mancing ikan kutuk dan lainnya ya. Itu nanti bisa ngajak saya tuh, ada menjahit dan lain-lainnya itu, insya Allah keren tuh ya, sik lah. Itu ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah mid semester. Keren ya, tahu-tahu loh udah mau rampung ya 1 semester, belum lah. Insya Allah kita masih ada sekitar 7 kali pertemuan ke depan,
Masih ada 8 insya Allah. Nah, kita mulai ini dan saya doakan selalu teman-teman semuanya, baik yang tampak di monitor ataupun yang tak tampak, selalu sehat ya, disehatkan oleh Allah, dimudahkan urusannya ya, keluarga juga demikian, ditambah rezekinya, Bapak Ibu sekalian ya, dari sobat-sobat semuanya dimudahkan rezekinya ya, Rozak ya Alim, sehingga tetap sampai kuliah. Alhamdulillah yang sudah dapat beasiswa ya kan, yang dana sedianya untuk bayar UKT dan lain sebagainya itu bisa ditabung, minimal untuk tabungan beli mahar ya, dan resepsi sederhana itu. Jadi nanti semester ini 3, tahun depan sudah semester 5, lalu KKN 1 semester, nulis skripsi semester 7 itu sudah bisa lamaran, dan saat wisuda sudah bisa remet-remetan sambil megang ijazah ya. Maksudnya ya sudah menikah gitu, asik kan. Nanti kayak Mas Sadullah, lo apa? Aku masih jomblo gitu. Kebalik ya, kayak Mas Dima itu ya, itu bisa melempar bunga ya. Yang nangkap anaknya ya, mungkin kan Mbak Aini itu sambil gendong ya, ngemii anaknya waktu wisuda, itu bisa juga terjadi. Loh, itu terjadi loh sama istri itu ya. Tapi waktu S3 saya waktu S3 saya itu ya, istri sedang habis melahirkan seminggu. Nah, karena semangat itu ingin menyaksikan saya promosi doktoral, hadir saat itu ya para dosen-dosen FAI sepuh dan lainnya gitu. Alhamdulillah ya, ya kira-kira itulah ya dinamikanya. Waktu S2 saya wisuda di Gajah Mada nggak ikut karena sedang merawat anak yang pertama gitu, dan berjauhan di Pati, saya di Jogja, sehingga saya wisuda sendiri. Wah, itu ya namanya juga perjuangan ya gitu. Baik, daripada berpanjang kalam ya, kayaknya sudah pada mau siap-siap berhutang. Ya, berhutang kata layak bagi saya untuk menghalangi niatan-niatan baik itu ya. Berhutang itu konon kata orang yang agak sipit matanya, hidup menjadi tak bersemangat kalau tak berhutang gitu ya. Maka mari kita galakkan gerakan berhutang. Enggak ya, paling tidak kalau hutang tak banyak itu minimal ya, beban hidup itu enggak terlalu inilah gitu ya. Terima kasih Mas Zoam, Mas Dima, Mas Zaki, and all friends in this Zoom class. Thank you for your attentions. And I apologize, sorry for disturbing my tukang. So my tukang, karena tukang itu keren ya, my tukang, because they need some material for building my houses gitu ya. I hope that you all semuanya sukses, doakan saya selalu juga sehat selalu. Nanti insya Allah semoga teman-teman juga bisa menyaksikan saya, enggak tahu kapan ya, saya bisa pakai toga apa itu, guru besar. Wah, keren, alhamdulillah. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, makasih ya. Amin. Oke, see ya next time. Saya izin end ya.